hati-hati. Walaupun sudah diaudit oleh kantor akuntan publik ternama dengan opini wajar, pemeriksa pajak bisa saja melakukan koreksi fiskal yang material atas laporan keuangan perusahaan Anda. Pernahkah Anda membayangkan hal ini? Anda sudah membayar kantor akuntan publik ternama di Indonesia. Mereka sudah melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan Anda dan hasilnya opini wajar. Anda sudah merasa aman. Tapi tiba-tiba datang pemeriksa pajak yang seakan-akan mengabaikan opini wajar dari auditor ternama ini. Mereka melakukan koreksi fiskal yang jumlahnya sangat material. Ini menjadi menarik untuk kita bahas. Mengapa hal ini terjadi? Di mana letak perbedaan pandangan antara akuntan publik dengan pemeriksa pajak? Dan yang paling penting, bagaimana cara Anda sebagai wajib pajak dalam mencegah ataupun menghadapi situasi yang merugikan ini? Simak terus video ini sampai selesai. Kasus ini diangkat dari sengketa pajak di Pengadilan Pajak. Sengketa ini diawali ketika Direktur Jenderal Pajak selaku terbanding melakukan koreksi atas peredaran bruto serta koreksi atas harga pokok penjualan. Mengapa? Mari kita lihat. Menurut terbanding, bahwa koreksi atas penghasilan bruto atau peredaran usaha bruto akibat pemohon banding masih kurang melaporkan jumlah peredaran usahanya setelah dilakukan ekualisasi, pemeriksaan buku besar dan dokumen lainnya. Menurut terbanding, bahwa koreksi atas harga pokok penjualan akibat tidak didukung oleh bukti pendukung yang kompeten. Sedangkan menurut wajib pajak selaku pemohon banding, menurut pemohon banding, bahwa seluruh penjualan yang menjadi peredaran usaha pemohon banding seluruhnya telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan dengan benar, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut pemohon banding buktikan melalui rekonsiliasi penjualan yang tercatat dalam General Ledger dengan penjualan yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan. Bahwa seluruh biaya yang membentuk harga pokok penjualan usaha pemohon banding seluruhnya telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan oleh pemohon banding dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Bahwa laporan keuangan pemohon banding telah diaudit oleh kantor akuntan publik dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Hal yang sama juga diperoleh untuk laporan keuangan pemohon banding untuk tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, sangat tidak mungkin pemohon banding tidak menyelenggarakan pelaporan keuangan sesuai dengan prinsip dan karikatur laporan keuangan sesuai peraturan keuangan yang berlaku umum dengan melaporkan biaya fiktif sebagaimana anggapan terbanding dalam koreksinya. Di mana hal tersebut justru akan menurunkan performa financial pemohon banding di hadapan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, kita akan melihat apa dan bagaimana pokok-pokok pertimbangan dari majelis hakim. Namun sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Pertimbangan-pertimbangan majelis hakim bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan serta pendapat para pihak, Pengadilan Pajak berpendapat bahwa koreksi peredaran usaha karena adanya adjustment audit dari auditor terhadap akun pendapatan diterima di muka dan piutang dagang berkaitan dengan PSAK 50. Bahwa menurut Pengadilan Pajak, adjustment audit dari auditor karena untuk entitas yang sama atas transaksi pada akhir tahun pajak sebelumnya dan tahun pajak yang menjadi sengketa terdapat nilai pada pos uang muka dan pada pos piutang usaha sehingga perlu dilakukan net off antara akun uang muka dengan akun piutang usaha. Hal ini sesuai dengan PSAK 50 paragraf 42. Bahwa Pengadilan Pajak meyakini seluruh penjualan yang menjadi peredaran usaha pemohon banding telah dilaporkan dalam SPT tahunan PPh Badan dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
bahwa dengan demikian, koreksi peredaran usaha, pemohon banding dapat membuktikan dalil bantahannya sehingga pengadilan pajak berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang kuat untuk tidak mempertahankan koreksi terbanding dan mengabulkan banding pemohon banding. Terkait dengan koreksi harga pokok penjualan, pengadilan pajak berpendapat dan meyakini bahwa atas selisih harga pokok penjualan sudah termasuk pajak masukan atas pembelian TBS yang belum dimasukkan perhitungan oleh terbanding. Bahwa dengan demikian, atas koreksi harga pokok penjualan, pemohon banding dapat membuktikan dalil bantahannya, sehingga pengadilan pajak berpendapat bahwa terdapat alasan hukum yang kuat untuk tidak mempertahankan koreksi terbanding dan mengabulkan banding pemohon banding. Mengadili, mengabulkan seluruhnya banding pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep 00078 KEB WPJ 20/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang keberatan wajib pajak atas surat ketetapan pajak lebih bayar pajak penghasilan nomor 25.406.18.00.720 tanggal 14 April 2020. Nah, melalui sengketa pajak yang sudah kita bahas saat ini, pemahaman perpajakan ataupun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pertama, koreksi peredaran usaha yang dilakukan oleh pemeriksa pajak tidak dapat dipertahankan karena net off yang dilakukan oleh auditor sudah sesuai dengan PSAK 50 paragraf 42 terkait akun pendapatan diterima di muka dengan akun piutang usaha. Yang kedua, koreksi harga pokok penjualan khususnya terkait pembelian juga tidak dapat dipertahankan karena hanya didasarkan pada ekualisasi komponen pembelian dengan faktur pajak masukan yang dikreditkan. Demikianlah pembahasan sengketa pajak kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam.